Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah rumah hantu yang cukup terkenal, yang pernah dibuat menjadi buku dan menjadi inspirasi dari beberapa film, yaitu rumah hantu Amityville di New York. Jadi, pada Desember tahun 1975, ada satu keluarga yang baru pindah ke sebuah rumah di 112 Ocean Avenue. Keluarga itu adalah George Lutz, Kathleen, dan juga anak-anaknya. Mereka pindah ke sebuah rumah besar yang bergaya kolonial Belanda di Amityville, sebuah lingkungan pinggiran kota di selatan Long Island, New York. Ternyata 13 bulan sebelum keluarga George Lutz ini pindah, Ronald DeFeo Jr., pemilik rumah sebelumnya, telah menembak mati 6 keluarganya di rumah itu. Dan setelah pembunuhan yang dilakukan DPO ini, rumah itu dibiarkan kosong selama 13 bulan. Pada Desember 1975, George Lutz membeli rumah tersebut dengan harga $80.000. Rumah itu memiliki 6 kamar. Rumahnya bergaya kolonial Belanda dan memiliki atap yang melengkung. Di rumah ini juga ada kolam renang dan sebuah rumah tempat menyimpan kapal. George Lutz dan Katie yang baru menikah pada bulan Juli 1975 ini sebenarnya sudah memiliki rumah sebelumnya. Tapi dengan alasan ingin memulai kembali, mereka pun memutuskan untuk membeli rumah baru. Dari pernikahan sebelumnya, Katie telah mempunyai 3 orang anak. Daniel yang berusia 9 tahun, Christopher berusia 7 tahun, dan Melissa alias Missy yang berusia 5 tahun. Ada juga seekor anjing berjenis Labrador yang mereka beri nama Harry. Sebelumnya, keluarga George Lutz ini sudah diberitahu oleh si agen penjual tentang kasus pembunuhan yang dilakukan DeFeo di rumah tersebut. Namun, keluarga George Lutz ini tidak mempermasalahkannya. Pada tanggal 18 Desember 1975, keluarga George Lutz ini mulai menempati rumah tersebut. Sebagian besar perabotan rumah dari keluarga DeFeo masih ada, karena semuanya termasuk ke dalam kesepakatan jual beli. Saat itu, ada seorang teman George Lutz yang mencari tahu tentang masa lalu dari rumah tersebut. Kemudian menyarankan kepada keluarga George Lutz ini untuk melakukan pemberkatan, namun mereka tidak mengerti cara-caranya. Kebetulan George Lutz ini memiliki kenalan seorang pendeta Katolik. Mereka pun meminta bantuan kepada pendeta Katolik tersebut untuk melakukan pemberkatan di rumah baru mereka. Pendeta Katolik tersebut melakukan pemberkatan pada tanggal 18 Desember 1975 di sore hari. Sedangkan George dan Katie sedang membongkar barang-barang mereka. Saat sang pendeta mulai berdoa dan mulai mengibaskan air suci, dengan sangat jelas dia mendengar suara yang mengatakan, "Keluar." Dan sampai pemberkatan itu selesai, dan sang pendeta pulang, dia tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada George dan Katie. Pada tanggal 24 Desember, sang pendeta menelpon George dan memberitahu agar George dan keluarganya tidak menggunakan ruangan tempat sang pendeta mendengar suara yang memintanya keluar saat pemberkatan. Padahal Katie awalnya berencana untuk menggunakan ruangan tersebut untuk ruang jahit, dan ternyata ruangan tersebut dulunya adalah kamar tidur Mark dan Johannes Matthew DeFeo. Tak lama setelah itu, sang pendeta datang lagi berkunjung ke rumah George. Tapi setelah kunjungan itu, sang pendeta mengalami demam tinggi dan pada lengannya muncul tanda yang mirip dengan tanda stigmata. Awalnya, George dan Katie tidak merasakan hal yang aneh dengan rumah mereka. Namun, kemudian mereka merasa bahwa masing-masing dari mereka tinggal di suatu rumah yang berbeda, dan mereka tidak lagi merasakan kehangatan di rumah tersebut. Ada beberapa pengalaman aneh yang dialami keluarga George Lutz ini, seperti George Lutz selalu terbangun pada sekitar jam 3.15 pagi
dan kemudian keluar ke rumah tempat penyimpanan kapal. Waktu tersebut diduga adalah waktu di mana DeVio membunuh semua keluarganya. Rumah mereka selalu diganggu oleh segerombolan lalat setiap musim dingin. Katie juga mendapat mimpi buruk tentang pembunuhan setelah dia melakukan persetujuan pembelian rumah tersebut. Anak-anak mereka juga mulai tertidur dengan terlungkup, posisi yang sama saat jasad keluarga DeVio ditemukan. Katie juga menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di belakang basement. Dindingnya bercat merah, dan ruangan itu tidak tampak di dalam denah rumah. Ruangan itu kemudian dikenal dengan nama The Red Room. Ruangan ini memiliki pengaruh terhadap anjing mereka, Harry, yang selalu menolak untuk mendekat dan selalu berjongkok seolah-olah merasakan sesuatu yang negatif. Ada udara dingin, bau parfum dan kotoran di dalam rumah, di mana tidak ada saluran udara atau jalur bagi sumber bau tersebut. Ada juga Missy yang baru berusia 5 tahun, menceritakan tentang teman imajinasinya yang bernama Jody, yang memiliki mata yang sangat merah. George selalu dibangunkan oleh suara bantingan pintu depan, dan saat dia memeriksanya ke lantai bawah, dia hanya menemukan anjingnya yang sedang tertidur di depan pintu, dan hanya George yang mendengar suara bantingan pintu itu. George juga sering mendengar suara seperti radio yang disetel dengan frekuensi yang tidak tepat. Namun, ketika ia menuju lantai bawah, suara itu berhenti. Pernah juga saat George mengecek rumah tempat penyimpanan kapal, dia melihat sepasang mata merah yang sedang memperhatikan dirinya dari jendela kamar tidur Missy. Tapi ketika dicek, dia tidak menemukan apa-apa. Hingga akhirnya dia menyimpulkan bahwa itu Jody. Terakhir, George melihat Katie berubah menjadi seorang wanita tua yang berumur sekitar 90 tahunan, dengan rambut acak-acakan, muka dengan kerutan, dan tampilan yang buruk, dan air liur yang menetes dari mulutnya yang ompong. Setelah yakin bahwa ada yang tidak beres dengan rumah mereka yang tidak bisa dijelaskan secara rasional, George dan Katie memutuskan untuk melakukan pemberkatan dengan cara mereka sendiri. 8 Januari 1976, George memegang sebuah salib yang terbuat dari perak. George dan Katie berdua mereka membacakan doa para raja, dan dari ruang tamu mereka terdengar teriakan yang meminta mereka untuk berhenti. Pertengahan Januari 1976, setelah usaha pemberkatan yang dilakukan sendiri oleh George dan Katie, mereka mengalami kejadian yang membuat mereka memutuskan untuk pindah dari rumah itu. George dan Katie menilai semua kejadian yang terjadi terlalu menakutkan. Akhirnya, pada tanggal 14 Januari 1976, George dan Katie dan semua anak-anaknya memutuskan untuk tinggal di rumah ibu Katie di dekat Deer Park, New York, dengan hanya membawa barang-barang yang penting, karena George merasa akan terjadi hal buruk jika mereka terus tinggal di sana. Dan di hari berikutnya, seorang tukang yang ditugaskan untuk memindahkan barang-barang keluarga George melaporkan ada fenomena yang tidak normal di dalam rumah itu. Dari beberapa sumber, rumah itu sekarang ditempati oleh pembeli yang membeli rumah tersebut pada tahun 2017. Rumah itu terakhir kali terdaftar di pasar pada tahun 2016 dengan harga $850.000. Dan itulah kisah rumah hantu Amityville. Apa kalian tertarik untuk tinggal di rumah itu? Silahkan like, share, dan subscribe jika kalian suka. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.